Gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Kang Deddy Mulyadi ternyata murid TKN Suryalaya Abah Anom. Luar biasa. Lihat. Pantesan kita penasaran siapa sosok di balik guru Kang Deddy Mulyadi. Setelah kita telusuri ternyata benar. Kang Deddy merupakan salah satu murid dari ulama besar Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin, yaitu Abah Anom. Pantesan Kang Deddy bukan hanya mengamalkan ilmu secara lisan, tapi sudah melekat di dalam dirinya, teman-teman. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Pergi umroh, merasa nyaman sholat di Masjidil Haram, itu karena salah satu faktornya menurut saya, pertama jauh dari rumah sehingga tidak dikejar sama yang nagih utang di depan rumah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami, ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah, meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana-mana, baik secara syiar, baik, hebat secara syiar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid.
karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali. Dari mulai ngeja, kemudian narawas, terus sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itulah dia ke masjid. Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas, kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang levelnya pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga, level ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi ngeja, generasi narawas, generasi yang kemudian belajar kuro, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Qur'an identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Qur'an itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan karena dia bersenyamayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, cang bulan, 14 jalan gede sasapuan, tegenek temaluk balumbang timur narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucapnya, saciduh metu saucapnya. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi kaum-kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya ini. Maka berhati-hatilah ketika syiar sudah begitu besar, ketika anggaran semakin membesar, bahkan jadi anggarannya sangat besar. Ada 2 sisi mata pedang. Yang satu membukakan syiar terlihat di media sosial, tetapi yang lain bisa jadi meredupkan cahaya yang ada dalam setiap relung manusia. Maka untuk itu tadi saya berpesan, ini bukan forum balapan Formula E, ini bukan forum liga, ini adalah forum spiritualitas. Tidak penting menjadi juara umum, tidak penting. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf,
yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran, sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran, sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran, matahari adalah hamparan Al-Quran, bulan adalah hamparan Al-Quran, bintang adalah hamparan Al-Quran, seluruh yang ada makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran, dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah yang dalam setiap waktu dia berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa kita manusia yang paling bersyukur? Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering, di mana orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Kisah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, bagaimana dia harus bolak-balik antar Safa dan Marwah untuk mendapatkan air. Begitu beratnya untuk mendapatkan air. Rumput-rumput mengering, batu-batu bertebaran, debu-debu berserakan di tempat-tempat di mana manusia mengalami kekeringan alam, lahirlah kekeringan hati, lahirlah kekejaman. Maka Allah menurunkan cahaya yang paling lembut hatinya, yang paling lembut hatinya. Siapa? Rasulullah SAW. Lembut. Karena kelembutan itulah Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin Al-Quran turun, nur cahaya kebenaran yang hadir ke hatinya Kanjeng Rasul, kalau Kanjeng Rasul tidak memiliki kelembutan hati yang lebih lembut dari sutra apapun. Tidak mungkin. Maka dari kelembutan itu lahirlah ucapan-ucapan yang lembut. Dari ucapan-ucapan yang lembut itu lahirlah ucapan-ucapan yang indah. Dari ucapan-ucapan yang indah itu mempengaruhi pikiran manusia lewat telinganya, karena lahir gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam kekuatan spiritualitas, di mana angin-angin yang keras, debu-debu yang bertebaran dikalahkan oleh gelombang Al-Quran yang mempengaruhi pikiran manusia. Maka Allah itu berbuat adil. Al-Quran diturunkan di tanah tandus itu. Tetapi Al-Quran yang dikirimkan di tanah tandus itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang zamus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan
ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada Jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemaha indah. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, ya kita tadi sudah melihat jejak, ya rekor dari Kang Deddy Mulyadi. Dan betul ya, Kang Deddy merupakan murid besar dari ulama besar, yaitu Syekh Syahibul Wafat Tajul Arifin atau Abah Anom ya. Pantesan kita melihat, kok ada sih ya gubernur baru muncul nih tahun ini seperti Kang Deddy yang Masya Allah hebat luar biasa ya teman-teman, yang gak segan-segan ya membantu rakyat kecil yang benar, kebijakannya tuh pro banget dengan rakyat. Ternyata bener mempunyai guru besar ya, guru bimbingan, yaitu Syekh Abah Anom ya, Masya Allah ya. Menurut saya Kang Deddy sudah layak sih, kalau misalnya Ustadz sudah layak, Kang Deddy pantas. Kalau misalnya Kiai juga sudah layak ya. Dan mungkin ini yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ya, agar ada seorang yang paham tentang ilmu kebatinan ataupun ya tasawuf ada di pemerintahan. Dan bukan itu, Kang Deddy pun paham tentang ilmu-ilmu alam ya, ilmu cara bagaimana desa ataupun negara ataupun wilayah ya berkembang baik, atau bagaimana cara agar wilayah itu maju, rakyatnya ya sejahtera, rakyatnya nggak kelaparan ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya Kang Deddy bisa membantu lebih banyak lagi warganya ya teman-teman. Ya kita bersyukur ya mempunyai gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Pantesan ya, siapa ini murid guru di balik Kang Deddy, ternyata Syekh Syahibul Wafat Tajul Arifin ya. Al-Fatihah.
Oke teman-teman, itu dia video ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.